Pernah kepikiran nggak kenapa sih dunia di sekitar kita tuh kelihatannya kayak gini? Jawabannya sering banget cuma satu kata, desain. Sebuah kata yang kita pakai tiap hari, tapi ternyata di baliknya ada sejarah tersembunyi yang, wah, cukup mengejutkan. Nah, kutipan ini nih tuh intinya. Ini seakan-akan bilang kalau desain pada awalnya itu bukan soal bikin sesuatu jadi cantik. Bukan. Ini lebih ke sebuah misi penyelamatan. Gimana caranya bikin dunia industri yang waktu itu baru dan kejam jadi terasa lebih manusiawi. Oke, ayo kita bongkar cerita ini lebih dalam. Gimana caranya sebuah ide yang kelihatannya simpel banget bisa jadi sekuat ini? Semuanya dimulai sebagai jawaban atas sebuah mesin raksasa. Buat ngerti asal-usul desain, kita harus mundur jauh ke belakang, ke akhir abad ke-19. Sebuah zaman yang penuh dengan kemajuan, tapi sekaligus penuh kekacauan. Bayangin aja pabrik-pabrik bermunculan di mana-mana. Pasar nggak ada aturannya. Akibatnya, banyak orang tercerabut dari kehidupan mereka. Kondisi kerja jadi parah banget, dan mereka bahkan jadi asing sama barang yang mereka buat sendiri. Nah, di tengah krisis inilah desain lahir. Jadi, desain itu bukan cuma hiasan ya, tapi sebuah ide yang penuh harapan. Sebuah janji kalau pasar dan mesin itu masih bisa kok bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya. Begitu desain muncul, langsung deh ada pertanyaan besar. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ini memicu perdebatan sengit yang ternyata masih relevan sampai sekarang. Desain itu harus menyentuh jiwa atau cukup berfungsi dengan baik aja? Di satu sisi, ada orang-orang kayak Eva Zeisel. Dia ini seorang penyintas penindasan politik, dan buat dia, desain itu soal keindahan dan emosi. Sebuah cara buat menciptakan kontak jiwa antara sebuah benda dengan penggunanya. Tapi, di sisi lain, ada pandangan yang jauh lebih pragmatis. Pandangan lain ini datang dari kaum modernis dan fungsionalis yang banyak terinspirasi dari sekolah Bauhaus di Jerman. Buat mereka yang gak ada perdebatan, fungsi adalah segalanya. Titik. Sebuah gagasan yang puluhan tahun kemudian dipopulerkan lagi sama siapa coba? Steve Jobs. Para desainer industri di awal-awal kayak Walter Teague benar-benar memperjuangkan fungsionalisme sebagai satu-satunya jalan menuju kemajuan. Dan ternyata perdebatan ini bukan cuma soal filosofi doang loh. Waktu depresi besar terjadi, para pebisnis sadar kalau desain yang fungsional dan menarik itu bisa jadi pembeda, jadi alat buat ningkatin penjualan di pasar yang lagi susah. Oke, kita lompat ke era setelah Perang Dunia II. Perdebatan antara keindahan dan fungsi ini mulai berevolusi. Waktu itu dunia lagi terobsesi banget sama sains dan rasionalitas. Dan desain pun ikut terseret, diubah jadi semacam proses pemecahan masalah yang logis. Di zaman Perang Dingin, yang penuh dengan optimisme teknologi, para pemikir kayak Herbert Simon ngelihat desain itu bukan lagi seni, tapi sains. Mereka merumuskannya jadi proses 4 langkah yang rapi. Saking logisnya, mereka mikir, wah ini mah komputer juga bisa ngerjain. Tapi mimpi indah soal rasionalitas ini nabrak tembok kenyataan. Sebuah konsep yang diperkenalkan oleh seorang desainer bernama Horst Rittel. Rittel bilang, masalah-masalah gede di dunia, kayak kemiskinan, perubahan iklim, atau perencanaan kota, itu nggak rapi. Mereka itu masalah pelik. Berantakan, saling nyambung, gak ada awal atau akhir yang jelas, dan gak ada satupun solusi yang benar-benar pas. Terus gimana dong? Kalau masalah di dunia nyata tuh pelik dan berantakan banget, gimana cara kita nyelesainnya? Nah, disinilah panggung buat evolusi terakhir dari desain. Sebuah metodologi yang populer banget dan menjanjikan solusi untuk segalanya. Inilah era design thinking. Dipopulerkan oleh firma desain global IDEO, metodologi ini mengambil semua sejarah desain, empati, fungsi, pemecahan masalah, dan mengemasnya jadi satu resep universal buat inovasi. Kenapa bisa populer banget? Kuncinya ya ini, proses 5 langkah yang kelihatannya simple dan bisa diikutin siapa aja. Berempati, mendefinisikan, beride, bikin prototipe, lalu uji. Tiba-tiba, semua orang ngerasa bisa jadi desainer dan bisa mecahin masalah-masalah besar di dunia. Tapi, beneran bisa nggak sih? Oke, daripada nebak-nebak, mending kita lihat aja langsung contoh nyatanya. Kita ke kota Gainesville di Florida. Dengan dukungan penuh dari para pemimpin komunitas, kota ini menginvestasikan lebih dari $200.000. Bukan uang sedikit kan?
Tujuannya supaya IDEO bisa bantu mereka menata ulang masa depan kota dan ngatasin masalah-masalah berat kayak ketidaksetaraan ekonomi. Hasilnya, laporannya sih keren banget, penuh ide cemerlang. Tapi, pas ide-ide itu berhadapan sama kenyataan, sama politik lokal, anggaran, kepentingan pribadi, seluruh proyek itu ambruk. Ini contoh klasik dari masalah pelik yang lagi beraksi. Jadi, pelajaran dari Gainesville ini jelas banget kan? Design thinking itu jago banget buat ngeluarin ide-ide baru. Tapi seringkali dia nggak punya kekuatan atau wewenang buat menghadapi dunia politik yang rumit demi mewujudkan ide-ide itu. Nah, ini ngebawa kita balik lagi ke titik awal. Desain itu kan diciptakan buat bikin sistem yang keras jadi terasa lebih manusiawi. Kekuatan sejatinya itu ada di kemampuannya untuk membayangkan dunia yang lebih baik. Tapi, membayangkan aja nggak cukup buat membangunnya. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau desain nggak bisa menyelamatkan kita, lalu buat apa sebenarnya desain itu? Apa peran yang seharusnya kita minta untuk dimainkan olehnya?